Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Halo teman-teman, di sini kembali lagi bersama saya pada mata kuliah Biokimia 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lembar kerja mahasiswa, di mana lembar kerja mahasiswa ini terdapat 8 pertanyaan yang harus saya selesaikan mengenai sintesis asam lemak. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Irma Melina Dewi dari program studi S1 Kimia semester 5 dengan NIM 19130810002 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan dan beri contoh peranan lemak dalam menunjang proses hidup. Banyaknya lemak yang dibutuhkan oleh tubuh manusia umumnya berbeda-beda, tetapi umumnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 gram lemak per 1 kg berat badan per hari. Orang yang tinggal di daerah bersuhu dingin dan orang yang bekerja berat membutuhkan lemak yang lebih banyak. Di dalam tubuh kita, lemak mempunyai beberapa peranan penting, yaitu yang pertama sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, yang kedua ada sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, kemudian ada sebagai pelindung alat-alat tubuh vital yaitu sebagai bantalan lemak, dan yang terakhir sebagai penghasil energi tertinggi. Nah, peranan lemak ini bisa kita ambil contoh, yaitu tubuh kita cenderung menuntut makan yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme ini dalam bentuk trigliserida. Selanjutnya untuk nomor 2, sebutkan jumlah gugus fungsi dalam struktur pada gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan dua struktur yang bergabung atau yang bersintesis, di mana struktur ini ada meliputi grup asil dan juga fosfatidat, di mana dalam struktur ini terdapat dua gugus fungsi. Untuk yang pertama yaitu ada gugus fungsi asam lemak, di mana asam lemak atau asam karboksilat merupakan senyawa organik polar yang mengandung 2 hingga 24 atom karbon C dengan gugus fungsional utamanya yaitu gugus karboksil dengan rumus kimia -COOH. Selanjutnya, gugus yang kedua yaitu ada gugus fosfat, di mana gugus fosfat merupakan molekul yang terdiri dari atom fosfor yang terikat pada 4 atom oksigen. Rumus kimianya yaitu PO43-. Kelompok atom ini disebut gugus fosfat ketika ditempelkan pada molekul yang mengandung karbon. Selanjutnya untuk soal nomor 3, sebutkan spesies yang bisa mengganti atom X pada struktur di bawah. Nah, ini merupakan struktur umum dari gliserofosfolipid. Nah, gliserofosfolipid atau fosfogliserida merupakan membran lipid yang mengandung dua jenis asam lemak yang membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon ketiga pada gliserol terikat dengan gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Secara umum, gliserofosfolipid mengandung asam lemak jenuh C16 atau C18 pada C1 gliserol dan asam lemak tak jenuh C18 atau C20 pada C2 gliserol. Nah, spesifik yang bisa menggantikan atom X pada struktur umum dari gliserofosfolipid yaitu atom H, etanolamin, kolin, serin, gliserol, myoinositol 4,5 bifosfat dan fosfatidilgliserol. Selanjutnya untuk nomor 4 dengan soal sebutkan penyusun atau komponen penyusun dari lipid bilayer. Nah,
sebelum kita mengetahui komponen penyusun dari lipid bilayer, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu lipid bilayer. Nah, lipid bilayer atau lipid dua lapis merupakan lapisan membran bermuatan tipis yang terdiri dari dua lapisan molekul lipid. Membran-membran ini adalah lembaran-lembaran rata yang membentuk penghadang berkelanjutan di sekeliling sel. Membran sel hampir setiap organisme hidup dan banyak jenis virus, serta membran yang menyelubungi inti sel dan struktur subseluler lain dibentuk oleh lapisan lipid dua lapis. Lipid dua lapis atau lipid bilayer adalah penghadang yang mempertahankan ion-ion, protein-protein, dan molekul-molekul lain di mana diperlukan dan mencegahnya membaur ke daerah lain di mana ia tidak diperlukan. Nah, ada dua jenis penyusun dari lipid bilayer, yaitu ada fosfolipid amfifilik dan juga fosfolipid dengan gugus kepala tertentu. Nah, untuk yang pertama, fosfolipid amfifilik memiliki kepala fosfat hidrofilik dan ekor hidrofobik yang terdiri dari dua rantai asam lemak. Sedangkan untuk fosfolipid dengan gugus kepala tertentu dapat mengubah kimia permukaan lapisan ganda dan dapat berfungsi sebagai sinyal serta jangkar untuk molekul lain dalam membran sel. Seperti kepala, ekor lipid juga dapat mempengaruhi sifat membran, misalnya dengan menentukan fase dari bilayer. Nah, selanjutnya kita beralih pada soal nomor 5. Jelaskan tanda X dalam mekanisme gambar berikut. Nah, yang terjadi pada tanda X pada gambar di samping ini yaitu jalur enzim utama untuk menghasilkan senyawa eukosanoid atau jalur enzim siklooksidase atau COX. Jalur suklooksigenase akan menghasilkan turunan senyawa yang disebut sebagai senyawa prostanoid. Asam arakidonat akan mengalami reaksi oleh enzim siklooksigenase menjadi senyawa prostaglandin G2 atau PGG2, lalu PGG2 mengalami reaksi peroksidase menjadi senyawa prostaglandin H2. Nah, PGH2 ini mengalami reaksi yaitu yang pertama oleh PGD sintase akan diubah menjadi prostaglandin D2 atau PGD2. Kemudian oleh PGE sintase akan diubah menjadi prostaglandin E2 atau PGE2 dan dapat mengalami reaksi lanjutan oleh PGE9 ketoreduktase menjadi prostaglandin F2 alfa atau PGF2 alfa. Kemudian oleh PGI sintase akan diubah menjadi prostaglandin I2 atau PGI2. Lalu oleh PGD sintase akan diubah menjadi prostaglandin D2 atau PGD2. Dan yang terakhir oleh TXA sintase akan diubah menjadi tromboksan A2 atau TXA2 atau kadang disebut dengan prostaglandin A2 atau PGA2. Bagian ujung dari nama senyawa-senyawa prostanoid PGA, PGD, PGE, PGF, PGG, PGH, PGI diberi angka sesuai dengan jenis prekursor pembentuknya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6. Dari stereoid berikut, jelaskan yang mana sebagai prekursor pembentuk kolesterol. Nah, di sini terdapat 6 contoh dari steroid. Yang pertama ada testosteron, lalu ada estradiol, kemudian ada kortisol, kemudian ada aldosteron, lalu ada prednisolone, dan yang terakhir ada prednisone. Di mana steroid merupakan turunan sterol yang memiliki kandungan kolesterol, sehingga dari steroid di samping ini, ke-6 steroid ini yang termasuk sebagai prekursor pembentuk kolesterol, yaitu ke-6 steroid ini atau keseluruhannya. Nah, untuk nomor 7, jelaskan sintesis palmitat dari asetil koenzim A.
Nah, gambar berikut merupakan gambar dari sintesis de novo. Nah, sintesis de novo merupakan pembentukan asam lemak atau palmitat dari asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini berasal dari glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino. Sintesis de novo terjadi terutama di dalam hati untuk kemudian sebagian besar diangkut dan disimpan dalam jaringan lemak dalam bentuk trigliserida. Adapun mekanisme sintesis dari de novo ini, yang pertama pembentukan malonyl koenzim A. Malonyl koenzim A adalah senyawa yang diperlukan sebagai penambah 2 atom C pada sintesis de novo. Malonyl koenzim A disintesis dari asetil koenzim A yang mengalami karboksilase dengan katalisis asetil koenzim A karboksilase. Reaksi ini memerlukan energi yang diperoleh dari ATP. Lalu yang kedua ada sintesis palmitat dari asetil koenzim A. Di sini asetil koenzim A berfungsi sebagai primer untuk sintesis asam lemak. Keseluruhan reaksinya dikatalisis oleh sejumlah enzim yang bergabung dalam kompleks sintase asam lemak. Kompleks ini berupa dimer yang terdiri dari 2 monomer identik. Tiap monomernya tersusun atas rangkaian peptida yang terdiri atas 7 aktivitas enzim yang di bagian ujungnya terdapat suatu protein pengikat gugus asil, yaitu ACP. Palmitat itu kemudian dapat diesterifikasi membentuk trigliserida atau fosfolipida atau kolesterol ester. Sebagian lagi membentuk asam lemak baru dengan pemanjangan rantai, denaturasi atau gabungan keduanya, atau kedua proses-proses ini palmitat harus diaktifkan terlebih dahulu oleh enzim tiokinase menjadi palmitil koenzim A. Nah, last but not least, yaitu soal nomor 8, jelaskan biosintesis palmitat pada gambar di bawah. Gliserol 3-fosfat terutama berasal dari glikolisis. Sebagian dari dihidroksinaseton fosfat atau DHAP yang terjadi pada glikolisis yang dikatalisis oleh gliserol 3-fosfat dehidrogenase dengan adanya NADH, kemudian diubah menjadi gliserol 3-fosfat. Selain itu, pada jaringan-jaringan yang memiliki banyak enzim gliserol kinase seperti hati dan usus serta ginjal, gliserol 3-fosfat dapat dibentuk dengan jalan fosforilasi gliserol secara langsung. Asil koenzim A diperoleh dari asam lemak yang diabsorpsi dari lumen usus atau dalam sel epitel usus dari hidrolisis Tg yang terdapat di dalam lipoprotein oleh LPL dan dari hasil sintesis dalam tubuh. Aktivitas asam lemak oleh tiokinase ini juga memerlukan ATP. Gliserol 3-fosfat selanjutnya mengalami 2 kali asilasi membentuk 1,2 gugus fosfat membentuk 1,2 diasiglycerol. Diasiglycerol mengalami sekali lagi asilasi menjadi trigliserida atau Tg. Selain menggunakan gliserol 3-fosfat, tubuh dapat pula mensintesis Tg langsung dari dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. DHAP ini mengalami asilasi menjadi 1 asilgliserol 3-fosfat. Jalur sintesis langsung dari DHAP ini masih belum jelas peranannya bagi keseluruhan sintesis Tg dalam tubuh. Pada sel epitel usus, selain sintesis dari gliserol 3-fosfat, Tg juga disintesis langsung dari 70% 2-monoasil gliserol. Bahkan, jalur ini memegang peran utama dalam absorpsi pada traktus digestivus. Dengan adanya enzim monoasil gliserol asiltransferase, 2-monoasil gliserol yang diabsorpsi dari lumen usus diasilasi menjadi 1,2 diasilgliserol. Nah, itu dia teman-teman tadi presentasi saya mengenai lembar kerja mahasiswa tentang sintesis lemak pada mata kuliah Biokimia 2. Semoga
video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mengetahui sintesis dari lemak. Baik, itu saja dari saya. Jika ada salah kata maupun ucapan dan ada pengurangan materi atau wawasan yang kurang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.